Kata Ibnu Sina, jiwa kita itu ada 3 unsur. Kadang orang menyebutnya 3 daya, 3 kekuatan. Yang pertama jiwa nabatiyah, vegetatif. Itu isinya tumbuh dan reproduksi. Jadi dorongan untuk tumbuh, bereproduksi. Tiba-tiba teman-teman ingin makan, lapar, ingin kawin, bereproduksi. Itu muncul dari daya jiwa namanya vegetatif. Jiwa nabatiyah. Seperti tumbuh-tumbuhan. Nanti ada unsur hayawaniyah. Ini hubungannya dengan emosi, keinginan, cita-cita. Nyari enak, nyari senang, persepsi indrawi. Ini jiwa hayawaniyah. Jadi kalian punya keinginan apa, punya hasrat apa, punya emosi apa. Nah itu hayawaniyah, jiwa sensitif. Yang ketiga ada insaniyah, jiwa rasional. Berpikir, memahami, termasuk unsur moralitas, spiritualitas, itu bagian dari daya jiwa insaniyah. Nah, ini konsep dasarnya Ibnu Sina. Kita kenali dulu ya sisi dalam diri kita, jiwa kita. Hubungannya dengan akal, hubungannya dengan kesehatan mental. Kata Ibnu Sina, jiwa kita itu ada 3 unsur. Kadang orang menyebutnya 3 daya, 3 kekuatan. Yang pertama jiwa nabatiyah, vegetatif. Itu isinya tumbuh dan reproduksi. Jadi dorongan untuk tumbuh, bereproduksi. Tiba-tiba teman-teman ingin makan, lapar, ingin kawin, bereproduksi. Itu muncul dari daya jiwa namanya vegetatif. Jiwa nabatiyah. Seperti tumbuh-tumbuhan. Nanti ada unsur hayawaniyah. Ini hubungannya dengan emosi, keinginan, cita-cita. Nyari enak, nyari senang, persepsi indrawi. Ini jiwa hayawaniyah. Jadi kalian punya keinginan apa, punya hasrat apa, punya emosi apa. Nah itu hayawaniyah, jiwa sensitif. Yang ketiga ada insaniyah, jiwa rasional. Berpikir, memahami, termasuk unsur moralitas, spiritualitas, itu bagian dari daya jiwa insaniyah. Jadi lapisan diri kita, jadi di balik yang jasad ini, di dalamnya ada aspek vegetatif, sensitif, rasional, nabatiyah, hayawaniyah, dan insaniyah. Yang disebut kesehatan mental, kata Ibnu Sina itu kalau antara hayawaniyah dan insaniyah seimbang. Saling mendukung, saling selaras. Emosi dan pikiran saling selaras. Cuma kata Ibnu Sina, keselarasan di dalam itu harus dikomandoi oleh insaniyah, oleh yang rasional. Jadi akalnya harus menang. Rasionalnya harus menang. Ilmunya harus menang. Jadi jangan dibiarkan hayawanannya dominan atau vegetatifnya dominan. Apa ada Pak orang yang hayawanannya, kehewanannya lebih dominan? Ya ada orang yang ambisi, emosional, segala cara ditempuh asal cita-citanya tercapai, itu hayawaniyahnya dominan. Tidak peduli aturan, tidak peduli norma, hayawaniyahnya dominan. Apa ada Pak orang yang vegetatifnya dominan? Ada. Kalau kalian tiap hari rebahan saja, makan, minum, terus
bangun-bangun mikir kapan ya aku kawin, kapan ya nah, itu berarti dominanmu vegetatif saja. Nah, kan sekarang banyak orang bilang, wah hari ini banyak generasi rebahan. Itu berarti orientasimu vegetatif saja. Kata Ibnu Sina, daya yang di dalam ini ayo dikendalikan dengan akal yang sehat. Jadi dialah yang tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dialah yang bisa ngerem, dialah yang mampu mengendalikan. Akalnya jangan kalah, ilmunya jangan kalah. Cuma syaratnya tadi, akalnya harus jernih, pikirannya harus jernih. Ya kalau pikiranmu sudah kacau, ya sulit. Pikiran bisa mengendalikan. Jadi ini kesehatan di dalam. Makanya kata beliau, akal itu perannya 3 kalau bisa ya. Dia harus mengendalikan. Yang pertama mengendalikan emosi, yang kedua mengendalikan hasrat, yang ketiga memahami nilai. Ini tugasnya akal. Mengendalikan emosi ya mengendalikan marah, sedih, takut. Kalau kalian mengalami itu, ayo dikalahkan itu dengan pikiran yang rasional. Kok aku marah sampai segitunya ya? Rugi aku, padahal hal kecil saja saya marah sebesar itu, efeknya luar biasa. Wah emang kalau gitu jangan marah yang berlebihan. Kok aku sampai setakut itu ya? Padahal kalau saya takut, saya akhirnya mundur, tidak mau maju lah. Kalau saya tidak mau maju, saya dapat apa? Sudahlah maju saja, resiko nanti kita bahas belakangan. Ini akalmu menang. Jadi kalau kalian bisa menjadikan akal ini yang mengkomando, ya hidupmu akan lebih bahagia. Jadi yang pertama pengendali. Yang kedua mengendalikan hasrat, ngerem hasrat. Ini hasrat ini kadang kita pakai istilah nafsu. Yang bisa ngerem nafsu itu harus akal. Misalnya tiba-tiba apa ya? Pacarmu misalnya WA, nginep yuk misalnya. Ya kan, terus pikiranmu macam-macam kan. Wah, ini. Nah, tapi kalau akal sehatmu jalan, ndak wong kita belum apa-apa, belum siapa-siapa. Enaknya sebentar, resikonya panjang misalnya. Nah, ini akalmu menang. Tapi kalau akalmu kalah, ya wassalam, besok viral mesti. Jadi perhatikan akalmu harus selalu waspada. Baik, yang terakhir akal mampu memahami dan mengenali nilai-nilai. Oh ini baik, ini buruk. Nah yang benar ini keliru. Ini akal harus selalu memilihkan. Jangan dipilihkan oleh nafsu, dipilihkan oleh ketamaan, dipilihkan oleh hasrat ingin menguasai, dipilihkan oleh dorongan seksual dan lain sebagainya. Tapi pastikan yang milih itu akal. Syaratnya akal harus sehat. Oke ya. Jadi batin kita yang 3 lapis tadi, semoga pengendali dan rajanya adalah akal. Karena kalau yang menang yang lain-lain, kalau yang menang yang vegetatif itu biasanya kita cenderung hidup ini nyari enak saja, tidak mau tidak enak. Kalau kita ada di yang sensitif hayawaniyah, itu ambisius. Kadang menghalalkan segala cara, tidak tahu kapan berhentinya, pokoknya nabrak terus, maju terus. Nah, yang terakhir yang harus menang, daya insaniyah. Disitulah kita jadi manusia. Karena kalau yang pertama, yang nabati itu kita jadi tumbuhan saja, belum jadi manusia. Kalau di hayawaniyah kita jadi hewan. Ayo jadi manusia. Pencirinya manusia akal. Baik, ini yang tentang akal sudah ya. Disitulah pentingnya akal sehat.